ya, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Inilah ucapan Jenderal Sudirman yang berusia 34 tahun ya. Dalam kaos ini mengingatkan pentingnya kita menjaga kedaulatan RI dan mengingat umur yang terbatas yang harus kita isi dengan nilai perjuangan sebagaimana telah dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Dan silahkan kalau Anda membeli kaos ini berarti 75.000, Anda termasuk sudah mendonasikan uang Anda untuk membuat masjid. Dari harga kaos ini 200.000 termasuk ongkos kirim ya, untuk membangun dana untuk membangun Ojo Lali Islamic Center for Yatim du'afa seluruh Indonesia. Silahkan lihat deskripsinya di bawah video, di bawah ini ya. Kata Jenderal Sudirman, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Silahkan miliki segera kaos ini untuk membangun masjid. Dan jika kita ingat pesan Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia, kata Rasulullah, maka Allah akan membuat dia istana atau rumah di surga. Pesan dari Rasulullah. Moga-moga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup kita yang sebentar ini dalam beramal soleh dan membangun masjid setidaknya satu sepanjang hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pahlawan nasional kita yaitu Buya Hamka dan Muhammad Nasir, dua-duanya membangun masjid selama hidupnya. Muhammad Nasir membangun masjid Al-Furqan di Dewan Dakwah Islamiyah di Kramat Raya 45, sedangkan Buya Hamka membangun masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, dan masih tukang donat sampai hari ini, hari Selasa ini. Tadi saya bikin donat setengah kilo, jadi 36 biji, dan saya titipin di warung. Saya itu tertua di semesta. Ya, Masya Allah, subhanallah, ya Allah ngasih saya mainan baru ya, yaitu YouTube ya. Dulu saya nulis buku ya, agak susah nulis buku itu ya. Menyampaikan ide-ide yang harus dijual dulu, nyetak 3.000, lama lagunya itu ya. Sekarang ini dengan YouTube ini banyak orang masih belum sadar bisa menyampaikan gagasan-gagasan ya secara mudah, murah, dan apa ya, menjangkau 5 benua ya. Alhamdulillah. Saya mau cerita dulu deh soal rumah ya, bukan rumah saya. Kalau rumah saya ukuran 10 kali 10 meter ya, dari bataku, depannya dari bata merah, enggak di plester sengaja, hemat biaya. Kesannya supaya kayak rumah Eropa, jadi hanya depannya aja pakai batu bata merah, enggak di plester. Bukannya ngikutin kayak Eropa, karena memang menghemat biaya. Waktu itu enggak ada lagi duitnya. Tapi waktu saya remaja, saya pernah silaturahmi ke rumah Buya Hamka ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 80 ya, waktu umur saya 19 tahun. Alhamdulillah, bukan kebetulan. Itu Buya Hamka, karya-karyanya, novel dan tulisan-tulisan di majalah Panji Masyarakat itu betul-betul mempengaruhi jalan pikiran saya, mempengaruhi ya hidup saya selanjutnya ya, karena saya sudah menemukan satu tokoh ya. Terus kemudian ya alhamdulillah, sejak remaja saya sudah menemukan seorang tokoh ya, karena saya dari kecil kan, dari umur 4 tahun saya sudah yatim piatu kan, jadi nggak ada figur. Ya Allah berikan figur yang lain ya, seorang ulama besar ya, meskipun pertemuannya hanya 10 atau 15 menit di ini dekat
di sebelah ke arah utara ya, di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran itu. Asar, waktu itu sholat asar. Habis sholat asar saya turun memberanikan diri untuk berjumpa, silaturahmi sendirian, jadi ngobrol berdua di beranda rumahnya. Dan saya lihat rumahnya itu sederhana ya, di depan itu nggak ada perabotan yang mewah. Saya lihat kitab-kitab buku-buku di ruang tamunya itu saya intip ya, dari beranda itu. Buya Hamka menemui saya itu kalau nggak salah nggak pakai peci ya, kemudian pakai sarung, pakai kaos oblong putih ya, saya masih ingat itu ya. Pembicaranya hanya satu yang kelihatannya masih saya ingat. Saya bicara kalau saya janji kemudian saya batalkan, tidak saya tunaikan janji itu, apa ininya, bagaimana menurut Islam kafaratnya itu. Jadi kata Buya Hamka, kalau janji yang nggak ditepati itu kita suruh puasa 3 hari, puasa kafarat namanya, puasa penghapus dosa. Luar biasa, saya ketemu ilmu baru waktu itu ya. Dan saya cek memang di Quran apa di hadis itu memang begitu, puasa kafarat 3 hari ya. Kemudian intinya saya terkesan kan rumahnya itu nggak mewah ya, sederhana, padahal orang besar ya. Terus sekitar beberapa bulan lah sebelum Muhammad Nasir meninggal, itu tokoh khalifah Islam dunia juga, itu tahun 92 ya, kira-kira jadi 12 tahun 12 tahun kemudian setelah saya ketemu Buya Hamka tahun 80, 92 saya ketemu Pak Nasir ya, mantan Perdana Menteri NKRI dan ketua partai Islam terbesar di era kemerdekaan ya, Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang dipaksa bubar ya oleh Soekarno dengan deadline 17 Agustus 1960, dan terpaksa ketua Masyumi terakhir yaitu Prawoto Mangkusasmito menghadap ke pemerintah bersama Yunan Nasution sekretarisnya kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Saya baca itu ada di Alam Jejak dan Perjuangan Prawoto Mangkusasmito ya, biografi itu ketua Masyumi terakhir, dan mereka menyatakan, Masyumi menyatakan membubarkan diri beserta seluruh organisasi di bawahnya, underbownya ya. Dan saya rapat tentang Bosnia waktu itu. Bosnia baru memproklamasikan diri sebagai negeri Muslim Eropa, di Eropa, negeri Muslim, membebaskan diri dari Yugoslavia, dan kemudian diserang oleh tentara-tentara Yugoslavia yang kuat itu, sehingga terjadi pertarungan yang tidak seimbang pada awalnya antara mujahidin Bosnia, yang kemudian mujahidin dari seluruh dunia itu membantu perjuangan kemerdekaan Bosnia, dan Pak Nasir membahas itu untuk menggalang solidaritas ya Muslim Bosnia. Dan saya ikut rapatnya itu di Jalan Jawa, di Jalan Cokroaminoto, di sebuah ruangan rumah yang sederhana juga ya, rumah tua kelihatannya itu, setua pemiliknya yang saat itu berusia 84 tahun ya. Pak Nasir wafat tahun 93 awal ya, dalam usia 85. Saya ketemu sekitar bulan Juli atau Juni begitu, tahun 1992, di saat beberapa bulan sebelumnya, April itu, Bosnia Herzegovina memproklamasikan diri sebagai negeri Islam ya di Eropa, dan kemudian memisahkan diri dari Yugoslavia. Dan waktu itu kita belum tahu di mana Yugoslavia, tapi Pak Nasir sudah memberikan surat ya dalam bahasa Arab, menyatakan selamat kepada presiden pertama Bosnia, yaitu Alija Izetbegovic ya, yang mencetak kemenangan politik yang berturut-turut, dan
Pak Nasir menyatakan dukungannya gitu di surat yang dalam bahasa Arab yang diterjemahkan, ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia di buku itu. Nah, itu dua tokoh itu pernah saya jumpai ya, saya pernah ketemu langsung ya, dengan Pak Nasir di akhir hidupnya, dan juga dengan Buya Hamka saya berjumpa di akhir hidup Buya Hamka ya. Tahun 80 ketemu Buya Hamka, terus tahun 81 Buya Hamka meninggal ya. Berjumpa dengan Pak Nasir tahun 92, terus awal 93 Pak Nasir meninggal. Jadi alhamdulillah ya, di akhir hidup mereka Pak Nasir dan Buya Hamka saya berjumpa dengan keduanya ya. Ya bukan siapa-siapa, saya juga bukan tokoh, bukan apa. Allah desain saya ketemu dengan dua orang besar itu. Dan rumahnya memang kedua-duanya rumahnya sangat sederhana. Dan kedua-duanya memang dilahirkan pada tahun yang sama, 1908. Tapi akhir kematian yang berbeda. Buya Hamka wafat pada usia 73 tahun, sedangkan Pak Nasir wafat pada usia 85 tahun. Entah saya wafat dalam usia berapa, sekarang usia saya 59 tahun dan belum memberikan apa-apa untuk umat Islam Indonesia, dan belum memberikan apa-apa untuk dakwah di Indonesia. Ya, ilmu yang terbatas ya. Kalau mereka itu orang-orang yang memiliki guru ya, memiliki guru yang hebat. Buya Hamka mendapat guru yang hebat sejak remaja, yaitu ayahnya sendiri, Dr. Abdul Malik, Haji Abdul Karim Amrullah. Sedangkan Pak Nasir sejak remaja, selepas dari SMA di Bandung itu, AMS di Bandung di Jalan Riau, itu mendapatkan guru yang hebat ya, yaitu Hasan. Jika saja Hamka yang tidak lulus SD itu nggak ketemu orang hebat, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya sendiri, yang memang lulusan Mesir ya, Mesir atau Mekah ya. Atau kalau Pak Nasir waktu remaja nggak ketemu dengan tokoh Islam yang sangat militan dan radikal, tapi sangat berilmu, yaitu Hasan Bandung, tentu keduanya memiliki jalan hidup yang berbeda. Tapi dengan ilmu agama dan orang-orang yang menjadi mentor mereka sejak remaja, ketemu mereka dengan orang-orang yang tepat di masa remaja, membuat Hamka dan Nasir itu menjadi orang yang sangat bermanfaat ya, untuk dunia Islam, juga untuk Indonesia. Dan kembali ke soal rumah mereka, rumah sederhana, beda dengan pejabat-pejabat sekarang ya, dengan tokoh-tokoh Islam sekarang. Ya, zaman berubah ya. Tampaknya pejabat-pejabat politik, saya lihat, saya sudah beberapa kali silaturahmi ke beberapa tokoh politik di Jakarta. Masya Allah, rumahnya sangat mewah, tidak mencerminkan kesederhanaan sebagai seorang pemimpin umat ya, sebagaimana dicontohkan oleh Buya Hamka dan Nasir. Sekarang zaman berubah, pemimpin-pemimpin politik itu rata-rata pedagang, pengusaha ya. Denyut mereka denyut penderitaan rakyat tampaknya agak sukar mereka rasakan ketika mereka sendiri hidupnya penuh dengan, bukan dengan kesederhanaan, tapi penuh dengan kemewahan, yang ditunjukkan oleh lifestyle mereka ya, mobil mereka, baju yang mereka kenakan, kemudian rumah yang mereka tinggali, garasinya pun ber-AC, garasi mobil ada AC-nya. Sementara saya punya kantor juga ber-AC nih, 8 hektar, 7 hektar ya, AC, Masya Allah, hembusan angin
Sejuk ya, ini jam berapa ini? Sekitar jam 11 ya. Itu segera catatannya. Ternyata kita perlu dalam kehidupan itu perjumpaan yang sesaat ya dengan seseorang. Dengan seseorang itu bisa membelokkan arah hidup seseorang. Moga-moga kita bisa Allah bimbingnya ke jalan yang lebih lurus ya, menghadapi kehidupan yang penuh gelombang, dan moga-moga gelombang kehidupan yang menenggelamkan kebanyakan orang itu, dengan gelombang kehidupan itu kita bisa tiba memasuki gerbang akhirat yang penuh bahaya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Palu. Itu bertertua di semesta. Fasbir sabron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dulu, mau siap-siap salat zuhur.